Kita lihat slide yang pertama. Kita sedang membahas topik konsep keselamatan dalam terang Alkitab secara utuh dan lengkap. Tetapi sebetulnya ya keselamatan di sini mencakup dengan orang-orang yang tidak selamat maksudnya. Konsep keselamatan di sini mencakup tentang orang-orang yang tidak selamat. Gitu. Karena kita mau melihat visi kedaulatan Allah ya, yang di Romawi 1. Betapa pentingnya melihat visi kedaulatan Allah. Dan beban kita adalah melalui berita-berita ini kita bisa mempersatukan kedua kubu doktrin keselamatan ke dalam satu terang Alkitab. Mungkin beban ini bagi saudara-saudari tidak terlalu menyentuh hati, tidak apa-apa, tetapi yang pasti kita mau berbagian untuk menjadi terang yang bisa mempersatukan orang-orang Kristen yang mencari kebenaran mengenai keselamatan. Ya. Saya harus cepat, jadi poin-poin ini saya tidak baca. Saya harus mereview dulu, ini di sesi 2, kita sudah membahas tujuan Allah menciptakan bejana hina. Ya. Bahwa ada 2 tujuannya, yaitu untuk menunjukkan murkanya. Kita sudah melihat di sesi 2, murkanya adalah terhadap musuhnya, iblis. Dan yang kedua adalah bejana hina itu Tuhan pakai untuk menyatakan kuasanya. Ya. Ini kita lihat di sesi kedua. Nah, di sesi yang ketiga, saudara-saudari, kita melihat bahwa bejana-bejana untuk tujuan yang hina, itu mereka tidak berdaya, tidak ada pilihan, mereka tidak dipilih. Allah memang berdaulat menentukan siapa yang dipilih dan siapa yang tidak dipilih. Kita sudah melihat ketidakberdayaan dari bejana yang digunakan Allah untuk tujuan yang hina. Di samping itu kita juga sudah melihat kebajikan yang dimiliki oleh bejana yang untuk tujuan yang hina. Ya, sehingga ya kita bisa melihat ini ada satu cuplikan bahwa ada 3 persona di alam semesta, yaitu persona ilahi, Allah, persona yang jahat, iblis, dan persona yang ketiga ini, yaitu manusia. Manusia umumnya, bukan hanya orang Kristen, yang memiliki hayat insani yang baik. Ini yang kemarin kita lihat di dalam kebajikan insani, bejana untuk tujuan yang hina. Dan kita sudah melihat bahwa tidak ada orang yang suka berbuat jahat, tidak ada. Tetapi di dalam kita ada satu persona dengan satu hayat yang berbuat jahat. Kita sudah lihat ini di sesi yang ketiga. Ya, ada hukum hayat setani yang lebih kuat daripada hukum hayat insani, yaitu hukum hayat insani, hayat manusia. Di antara ketiga persona ini, hayat insanilah yang paling lemah. Jadi mereka tidak berdaya, saudara-saudari. Mereka memiliki kebajikan, ya, tetapi mereka tidak berdaya.
Nah, semoga di sesi ketiga kita terkesan tentang ya alasan yang masuk akal sehingga Allah harus memperdamaikan. Ya, dulu sesi ketiga kita gunakan istilahnya unsur keinsanian. Ya, unsur keinsanian ini sebetulnya bejana untuk tujuan yang hina itu. Kita sudah melihat ketidakberdayaan mereka dan kebajikan insani mereka sehingga kita merasa tercerahkan, cukup logis dan masuk akal sehingga mereka bisa diperdamaikan. Ya. Nah, hari ini saudara-saudari kita akan melihat bahwa sesi keempat ini istilah bejana hina akan kita soroti dengan menggunakan istilah manusia ciptaan yang tidak diselamatkan. Ya. Jadi di sesi ketiga kita menggunakan istilahnya bejana yang hina. Tetapi hari ini kita akan melihat bahwa bejana hina itu adalah manusia ciptaan yang tidak diselamatkan. Manusia ciptaan yang tidak diselamatkan ini didamaikan karena mereka adalah ciptaan. Ya. Kalau kita mundur di sini ada kutipan catatan kaki bahwa bejana adalah hayat alamiah manusia. Kita cenderung mencemooh hayat alamiah. Ya, bagi kita hayat alamiah sangat negatif, tetapi konteks kita hari ini, hayat alamiah itu adalah bejana ya, yang akan diperdamaikan. Ya. Baik. Nah, kita sudah melihat juga di sesi yang ketiga, ada dua unsur ini, ya. Nah, saya menambahkan bejana di sini itu adalah bejana jiwa. Jadi bejana itu mengacu kepada jiwa manusia, ya. Berdasarkan kutipan-kutipan yang tadi kita lihat. Nah, saudara-saudari, dua unsur ini tuh ada di dalam satu manusia. Ya. Kalau kemarin ini dipisah, sekarang saya memberikan satu gambaran bahwa dua unsur ini ada di dalam satu manusia ciptaan yang tidak diselamatkan, yaitu bejana yang hina. Ya. Di buku Daging dan Roh kita melihat bahwa sejak Satan menginjeksikan dirinya ke dalam manusia, tubuh manusia memiliki unsur lainnya yang ditambahkan kepadanya. Unsur yang pertama adalah diciptakan, dan unsur yang lainnya adalah unsur Satan sendiri. Ya, jadi saya harus menambahkan di sini, ini sangat penting. Ini adalah unsur ciptaan. Karena yang didamaikan adalah segala ciptaan. Ya. Lalu ada unsur Satan. Ya, ini semua kita bicarakan di sesi kedua dan sesi ketiga. Jadi saudara-saudari bisa mengulangnya, mendengarkannya kembali untuk jelas untuk perkara ini. Di sini saya harus cepat karena sangat padat hari ini sampai tuntas ya. Nah, saudara-saudari, dosa yang tinggal di dalam daging kita adalah iblis yang berinkarnasi. Ya. Memang ini dari perpustakaan kami, tetapi nanti kita akan melihat dasar-dasar Alkitabnya. Ya. Jadi di sini ada satu catatan kaki
Melalui kejatuhannya Adam menerima satu unsur yang tidak diciptakan. Ya. Jadi ada unsur yang tidak diciptakan oleh Allah. Saya singkat jadi non-ciptaan, yaitu sifat iblis. Ini sangat penting karena ini menjadi dasar kenapa unsur ini tidak didamaikan. Karena yang didamaikan adalah hanya ciptaannya. Ya. Jadi saya harus menambahkan ini di sini bahwa ada satu unsur non-ciptaan yang tinggal di dalam diri kita dan orang-orang yang tidak selamat. Nah, di sesi ketiga juga kita sudah melihat bahwa ya yang dihukum di dalam daging adalah persona dosa. Bukan perbuatan-perbuatan dosa, tetapi persona dosa. Ya. Ini kita sudah bahas di sesi ketiga. Nah, di sini ada satu kutipan, dosa sebenarnya adalah diri iblis sendiri. Ketika Tuhan Yesus disalibkan dalam daging, Allah menghukum dosa. Ya, kita sudah tahu dosa ini adalah isi daripada bejana. Dalam hal ini adalah bejana untuk tujuan yang hina. Ya, ini ada di dalam daging. Ya, dosa bukan hanya satu perkara, dosa adalah satu persona. Dan persona ini perlu dihukum. Tetapi kita sudah membahasnya, bejananya didamaikan. Karena bejananya adalah ciptaan. Nah, bejananya tuh ini yang di lingkar merah ini ya. Bejana hina, yaitu manusia ciptaan yang tidak diselamatkan, ya, itu tidak dihukum tetapi didamaikan. Ya. Nah, saudara-saudari, sekarang kita melihat minggu lalu kita menggunakan istilah unsur. Ada unsur ciptaan, ada unsur non-ciptaan. Tetapi hari ini berdasarkan kutipan ini, saya ingin mengganti kata unsur di sini menjadi hayat. Ya, kita sudah bahas juga di dalam setiap orang, baik yang sudah atau belum beroleh selamat. Terkandung dua hayat ini. Setiap orang memiliki dua hayat ini. Hayat yang baik, yang diciptakan Allah, dan hayat iblis yang masuk ke dalam manusia karena kejatuhan. Jadi saya mau mengganti kata unsur ini menjadi hayat. Ya, supaya kita menyadari bahwa ada hayat yang non-ciptaan. Dan ada hayat ciptaan. Kembali, kita mau fokus kepada pendamaian segala ciptaan. Artinya hayat ciptaan ini, yaitu keinsanian, yaitu bejana jiwa, didamaikan. Ya, dalam saya pikir poin-poin ini sudah dibahas, jadi saya cukup cepat menyajikannya ya. Nah, saudara-saudari di sini mengulang bahwa tidak peduli apakah ia orang baik, ya kesatria atau perampok, dia memiliki hayat insani. Hayat insani ini adalah hayat ciptaan yang baik yang ini. Dan hayat setani yang jahat, non ciptaan. Inilah sebabnya orang-orang dapat menjadi baik, juga dapat menjadi jahat, dapat berbelas kasihan, dan dapat juga seperti iblis. Di dalam satu orang bisa ada dua karakter ini. Ya, saudara-saudari, saya di sini sangat fokus mau membedakan dua hayat ini. Tetapi dua hayat ini ada di dalam satu bejana, yaitu satu manusia
ciptaan. Ya, sasaran saya adalah ingin memperlihatkan bahwa perlakuan Allah terhadap dua jenis hayat ini berbeda. Walaupun dua jenis hayat ini ada di dalam satu orang manusia, tetapi perlakuan Allah berbeda. Karena itu kita akan melihat ya di sini tentang dua perkataan Tuhan kepada dua hayat yang ada di dalam manusia. Ya, kita di sini sekarang mulai masuk ke materi hari ini. Jadi saudara-saudari, di dalam Alkitab ya terhadap orang yang sama Allah memiliki dua perkataan. Karena di dalam setiap manusia ada dua hayat. Sehingga ada dua perkataan kepada satu orang manusia. Perkataan yang pertama, saudara-saudari, ini adalah doa Tuhan Yesus ketika dia sedang terpancang di kayu salib. Saat itu darahnya tercucur. Dan kita melihat bahwa pendamaian segala ciptaan itu adalah diadakannya oleh darah salib Kristus. Dan ketika Tuhan sedang berdoa, dia sedang melaksanakan pendamaian yang ada di dalam Kolose 1 ayat 20 ini. Ya. Kira-kira ini Tuhan Yesus yang berdoa. Apakah doa Tuhan Yesus sesuai enggak dengan kehendak Allah? Ya. Kira-kira doa Tuhan Yesus sesuai enggak dengan kehendak Allah? Sebab doa Tuhan Yesus itu adalah meminta Allah mengampuni. Mengampuni bukan orang percaya. Kata mereka di sini ya, itu tidak khusus mengacu kepada satu orang, tetapi semua orang. Ya. Ini adalah doa Tuhan. Dan tidak mungkin Bapa tidak mengabulkannya. Apalagi ini doa yang disampaikan ketika dia sedang melaksanakan penebusan di atas salib dengan darah yang tercucur. Dia melaksanakan doa pendamaian. Doa pendamaian di sini memang bagi segala ciptaannya, saudara-saudari. Tetapi saya ingin mengkhususkan kepada hayat insani ini. Ya. Ini adalah mereka di sini mengacu kepada hayat ciptaan. Ingat, Kolose 1 ayat 20 adalah pendamaian segala ciptaan. Kita sedang fokus kepada hayat insani. Jadi ampunilah mereka di sini. Termasuk siapa? Termasuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kenapa saya garis bawahi, nanti kita akan lihat. Ya, termasuk juga tentara Romawi. Termasuk semua orang-orang yang menganiaya Tuhan. Ya, doa Tuhan di sini ditujukan kepada hayat ciptaan. Karena Tuhan sedang mendamaikan segala ciptaan. Ya. Nah, di sini perkataan Tuhan yang kedua bagi hayat yang kedua. Coba perhatikan. Tuhan sedang berkata-kata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau kita membandingkan dua perkataan Tuhan di sini, mungkin kita merasa Tuhan tuh kadang-kadang naik turun emosinya ya. Mungkin kalau lagi marah Tuhan berkata, celaka kamu wahai ahli Taurat. Ketika emosinya sedang mereda,
dia beriba mungkin, ya ampunilah mereka. Apakah seperti itu? Dulu saya berpikir seperti itu. Tuhan kadang-kadang meledak-ledak emosinya. Kadang-kadang iba. Seperti kita aja gimana? Kepada anak-anak. Kadang-kadang kita marah. Kadang-kadang kita iba. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Ketika dia berdoa di atas kayu salib, dia bukan karena iba. Itu adalah karena ekonomi Allah, harus ada pendamaian agar segala ciptaan. Dan perkataan ini ditujukan kepada satu jenis hayat. Sedangkan kamu di sini ditujukan kepada jenis hayat yang lainnya. Ya. Dikatakan di sini, siapakah mereka? Mereka itu adalah keturunan ular. Sedangkan yang didamaikan di sini hayat ciptaan. Keturunan ular, kalau menurut Mons itu perbanyakan ular. Boleh kita katakan perbanyakan iblis. Yohanes 8 ayat 44 dikatakan bahwa dosa itu berasal dari iblis sendiri, itu barang miliknya sendiri. Artinya malaikat yang Tuhan ciptakan dengan barang miliknya sendiri menjadikan dia menjadi iblis. Artinya iblis itu bukan ciptaan Allah. Dan di sini ada perbanyakan iblis. Perbanyakan hayat-hayat non-ciptaan. Jadi jelas enggak saudara-saudari? Ada dua perkataan Tuhan kepada dua hayat. Tetapi dua hayat ini ada di dalam orang yang sama. Ya. Kita melihat mereka di sini termasuk ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang paling bertanggung jawab di dalam ketersalipan Tuhan. Sedangkan orang yang sama di sini, ya dikatakan mereka pasti masuk neraka. Ya, bagaimana mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Artinya apa? Mereka pasti masuk neraka. Jadi, lihat, ada dua hayat di dalam diri manusia. Satu hayat ciptaan, dua hayat non-ciptaan. Yang satu didamaikan, yang satu dilempar ke dalam api neraka. Ya. Inilah yang kita lihat dari ayat-ayat ini. Ya. Nah, sekarang coba perhatikan alasan pengampunan mereka apa? Alasan pengampunan mereka itu bukan karena percaya. Ya, kalau kita diampuni karena percaya, karena iman. Kita orang-orang pilihan. Tetapi mereka di sini syarat pengampunannya bukan percaya, tetapi karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kita sudah lihat tadi, hayat ciptaan ini hayat yang paling lemah. Roma pasal 7 mengatakan hayat yang lemah ini tertawan, tidak berdaya. Kita sudah bahas ini di sesi ketiga. Ketidakberdayaan hayat ciptaan. Sehingga Paulus berkata ketika masih belum percaya, aku tidak tahu apa yang aku sedang lakukan. Aku enggak tahu, kata Paulus. Sebab bukan apa yang aku inginkan yang aku lakukan. Aku enggak tahu. Inilah alasannya. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu. Saudara-saudari, sesungguhnya kita itu tidak ingin berbuat dosa. Kita berkata, gak tahu tuh kok tiba-tiba aja meledak emosiku.
Kok tiba-tiba aja terjadi itu semua perbuatan yang tidak aku rencanakan. Aku tidak tahu. Tetapi kita punya hayat Tuhan. Kita sedang di pertinggi insani. Tetapi orang-orang yang tidak dipilih, bejana yang hina ini, manusia ciptaan yang tidak diselamatkan, ketika mereka berdosa, saudara-saudari, sebetulnya mereka nggak tahu gitu. Apa yang mereka perbuat. Sehingga dasar inilah yang membuat Bapa mengampuni mereka. Ya. Jadi inilah saudara-saudari dua perkataan Tuhan. Nah, ini poin penting. Ini poin sangat penting. Coba saudara-saudari perhatikan. Kita sudah 2 sesi berbicara tentang pendamaian ciptaan. Ya. Sesi yang pertama kita bicara tentang keselamatan kaum beriman. Ini sesi yang ketiga kita berbicara tentang pendamaian ciptaan. Setelah kita melihat semua itu, ya, berdasarkan prinsip pendamaian semua ciptaan Allah dalam Kolose 1 ayat 20. Saudara-saudari, yang sudah kita bicarakan sampai sesi ketiga ini. Maka semua orang yang dilemparkan ke dalam lautan api kekal. Ya, yang dicatat dalam Alkitab, ada sebab catatannya. Ada orang-orang yang dilemparkan ke dalam lautan api kekal. Tetapi berdasarkan prinsip ini, kita harus menganggap bahwa mereka siapa? Orang-orang yang dilemparkan ke dalam lautan api itu kita harus anggap sebagai keturunan ular. Ya. Keturunan ular ini perbanyakan iblis. Nanti kita akan lihat perkara ini. Jadi ketika Alkitab memperlihatkan kebinasaan seseorang di lautan api kekal, kita harus menganggap itu sebagai keturunan ular. Seperti yang Tuhan katakan di sini. Hai ahli Taurat, orang Farisi, hai kamu keturunan ular, perbanyakan ular, kamu pasti masuk neraka. Ini prinsipnya. Ya, keturunan ularnya nanti kita akan lihat di dalam Kejadian 3 ayat 15. Yakni perbanyakan hayat non-ciptaan. Ya, hayat dosa, Satan yang apa? Yang mengisi bejana ciptaan Allah. Bukan bejananya yang jahat, tetapi isinya. Selain keturunan ular, mungkin juga para malaikat yang jatuh. Ya, karena malaikat sering disebut sebagai orang. Ini di dalam Keluaran, Lukas, dan bertebaran di mana-mana. Malaikat pun disebut orang. Bahkan iblis pun adalah manusia. Ya, saya nggak menyiapkan ini takut terlalu panjang, tetapi saya sekarang merasa perlu sampaikan secara lisan. Ketika Tuhan Yesus berkata, hanya engkau iblis. Apakah Tuhan Yesus sedang berbicara kepada Petrus atau kepada iblis? Kepada iblis, karena Tuhan nggak seperti kita. Orang dikatai iblis, orang dikatai babi, dikatai anjing. Enggak. Kalau Tuhan berkata, nyah iblis, itu adalah iblis. Tetapi yang menarik, engkau memikirkan pikiran manusia. Baca lagi nanti ayatnya ya. Jadi di ayat itu tuh, yang disebut iblis, itu pikiran manusia. Ya, artinya, iblis adalah manusia. Dan memang kita sudah lihat tadi,
saudara kita mengatakan daging adalah inkarnasi iblis. Ya. Jadi saudara-saudari jangan heran kalau ada orang-orang dilemparkan ke dalam lautan api. Tapi prinsipnya yang dilemparkan ke dalam lautan api pasti bukan ciptaan. Ini kita harus jelas. Kolose 1 ayat 20 ayat yang sangat besar. Tidak mungkin ada satu unsur ciptaan pun yang disiksa selama-lamanya di dalam lautan api karena sudah didamaikan oleh darah salib Kristus. Dalam hal ini, saya ingin melihat saudara-saudari membedakan dua jenis hayat ini yang ada di dalam satu orang. Ya. Kita lihat. Ini secara khusus api yang kekal itu telah sedia. Kalau saya membacanya, hanya untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Iblis di sini adalah dengan perbanyakan iblis. Dengan iblis-iblis. Ya, sangat jelas kalau bagi saya. Nah, sekarang saudara-saudari, kita mau melihat siapa keturunan ular. Kenapa keturunan ular kita anggap sebagai perbanyakan hayat non-ciptaan? Saya merasa kita sudah sepakat iblis bukan ciptaan Allah. Kalau yang masih perlu dasar-dasar ayatnya, saya share videonya. Saya anggap sudah sepakat aja dulu. Kalau iblis itu bukan ciptaan Allah, maka perbanyakan iblis juga bukan ciptaan Allah. Keturunan ular itu dalam teks aslinya bisa jadi perbanyakan ular. Itu bukan ciptaan Allah. Itulah sebabnya iblis disebut Bapa. Bapa, iblislah yang menjadi bapakmu, kata Tuhan. Allah juga disebut Bapa. Ada dua Bapa di alam semesta. Makna kata Bapa itu adalah sumber. Jadi iblis tadinya bukan Bapa, tetapi karena ada barang miliknya sendiri yang membuat dia menjadi iblis, akhirnya dia jadi Bapa. Kata Bapa itu berarti sumber. Kalau ada dua sumber, Allah dan iblis, artinya yang ciptaan Allah hanyalah yang bersumber dari Bapa. Ya. Inilah makna dari keturunan ular atau perbanyakan ular. Ular itu bukan ciptaan Allah. Perbanyakan ular adalah perbanyakan hayat non-ciptaan. Nah ini Kejadian 3:11 dan seterusnya, berfirmanlah Tuhan kepada ular, aku akan mengadakan permusuhan antara siapa? Keturunanmu dan keturunan perempuan. Ya. Kata keturunan di Alkitab Septuagint itu sperma. Kalau Ibraninya zera, sama saja artinya sperma jantan. Jadi saudara-saudari, keturunan ular di sini benar-benar berasal dari sperma iblis. Ketika Adam jatuh, iblis yang digambarkan buah itu masuknya kemana? Ke tubuh, ke jiwa, kemana? Ke dalam tubuh. Iblis tinggal di dalam tubuh kita. Itulah sebabnya iblis pun bisa menghasilkan, ya saya tidak katakan menciptakan ya, iblis bisa menghasilkan sperma. Ya, nanti kita akan masuk. Ini kan aku akan mengadakan permusuhan.
Permusuhan yang pertama antara siapa? Kain dan Habel. Nanti kita akan masuk ke sana. Ya, jadi saudara-saudari, apakah sperma? Sperma itu adalah benih hayat. Sedangkan bejana adalah wadah hayat. Jadi yang berasal dari iblis itu hayatnya, bukan bejananya. Bejananya ciptaan Allah. Tetapi hayat yang mengisi bejana itu adalah perbanyakan iblis, sperma yang berasal dari dia. Saya tidak katakan dia yang menciptakan sperma itu ya. Nah, sperma ular adalah perbanyakan hayat Satan yang mengisi bejana ciptaan Allah. Ya. Hayat non ciptaan itu berasal dari sperma iblis. Tetapi bejana untuk tujuan yang hina adalah ciptaan Allah. Kita coba selami ini ya. Kita lihat di sini. Benar nggak iblis bisa menghasilkan sperma? Yaitu keturunan ular. Di sini kita melihat bahwa kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih. Teks aslinya sperma. Ya. Yunaninya. Benih atau sperma yang baik di ladangnya. Tetapi ketika gandum itu tumbuh, benih yang baik itu gandum ya. Dan mulai berbulir, nampak juga ada lalang. Benihnya beda kan? Benih gandum dengan benih lalang beda. Nah ini hamba-hamba Tuhan itu heran. Lalu bertanya kepada Tuhan. Kita tahu Tuhan ini adalah Tuhan, Allah. Dia bertanya, Tuhan, bukankah sperma yang baik yang Tuhan tabur di ladang? Ini pertanyaannya nih. Dari mana lalang itu? Dari mana? Tuhan Allah menjawab, seorang musuh yang melakukannya. Artinya itu bukan berasal dari Allah. Bejananya ciptaan Allah, ingat. Tetapi hayatnya, benihnya, musuh yang melakukannya. Artinya apa? Bukan Allah. Bukan Allah yang menciptakan itu. Saudara-saudari. Tetapi musuh yang menghasilkan, bukan menciptakan. Musuh tidak bisa menciptakan. Menghasilkan hayat non-ciptaan itu di dalam bejana ciptaan Allah. Ya, semoga semakin jelas. Ya, di ayat 39-nya jelas di sini. Musuhlah yang menaburkan benih lalang itu. Ya. Menaburkan benih di sini ya benihnya sendiri. Ini sperma ular ini, saudara-saudari. Ya. Nah, sekarang mari kita melihat lebih jauh. Allah sangat membenci hayat yang dihasilkan oleh iblis. Bukan bejananya yang dia benci. Bejananya didamaikan. Tetapi hayat yang dihasilkan iblis, keturunan ular, perbanyakan ular itu, Allah sangat benci. Ya, lihat, perhatikan di sini. Yesaya berkata, ya, seandainya Tuhan tidak meninggalkan pada kita sperma,
artinya sperma yang baik. Kita sudah menjadi Sodom dan Gomora. Ketika itu Abraham tawar-menawar kalau ada 40, berapa? 30 sampai akhirnya berapa saya lupa. 5. Akhirnya gak ada satupun. Semuanya hayat yang Allah benci. Tetapi bersyukur, konteksnya ini bangsa Israel. Masih ada sperma-sperma yang berasal dari Allah. Kalau enggak sudah jadi kayak Sodom dan Gomora. Kita sesi ketiga sudah melihat Sodom dan Gomora tidak diizinkan mendengarkan Injil, tidak diizinkan untuk mendapat mujizat. Padahal Tuhan sendiri yang bilang, kalau ada mujizat, ada Injil, mereka masih berdiri sampai saat ini. Jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang terjadi di tengah-tengah kamu, Kapernaum, tentu kota itu, Sodom, masih berdiri. Artinya, Allah memang nggak mau gitu orang-orang di Sodom. Kalau Allah mau kasih aja mujizat, orang pasti akan bertobat kok. Dan Allah nggak akan bakar kota itu. Bisa nggak Anda lihat sekarang di sini? Kalau bangsa Israel sama kayak Sodom, di tengah-tengah mereka nggak ada sperma yang ini nih, keturunan perempuan, udah pasti kayak Sodom. Saudara-saudari. Ya, di lingkungan kita, di Indonesia, kalau nggak ada, ya sudah kayak Sodom. Poin saya apa? Poin saya, Allah sangat membenci hayat yang dihasilkan iblis. Kenapa? Karena hayat itu bukan ciptaannya. Ya. Nah, lihat di sini. Allah tidak mengakui hayat yang dihasilkan iblis. Hayat non ciptaan. Aku akan mengadakan permusuhan antara sperma ular dengan sperma perempuan. Perempuan kok punya sperma ya? Nah, ini ada maknanya. Ya. Makanya di pelajaran hayat kan ada keturunan perempuan. Ya. Lihat, setelah Allah berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara dua sperma ini. Langsung terjadi. Kain membunuh Habel. Kain berasal dari tapi kan Kain anaknya Adam. Tetapi Allah tidak mengakuinya. Karena itu di dalam silsilah ini, keturunan Adam, anak pertamanya Set. Padahal Set itu adiknya Kain. Jadi memang hayat yang berasal dari iblis, hayat non ciptaan, ular-ular itu tidak diakui oleh Allah, dibenci oleh Allah. Tetapi ingat, harus bedain antara hayat ciptaan atau bejana itu dengan isinya, ya. Nah, kembali saudara-saudari, yang tadi saya jabarkan itu sebetulnya ingin kembali kepada prinsip ini, ya. Jadi berdasarkan prinsip pendamaian semua ciptaan Allah dalam Kolose 1 ayat 20, semua orang, kita boleh katakan semua hayat, orang itu mengacu kepada hayatnya. Semua hayat yang dilemparkan ke dalam lautan api, ada di Alkitab, harus dianggap sebagai keturunan ular. Perbanyakan iblis, sperma iblis, hayat non ciptaan, yang mengisi bejana ciptaan Allah.
perbanyakan iblis atau malaikat yang jatuh. Ya. Mengenai malaikat yang jatuh ini menarik kita diskusi juga, tapi bukan di sini. Nanti di hari Sabtu jam 3 boleh datang bincang-bincang untuk memperjelas ya. Nah, saudara-saudari, kenapa prinsip ini harus kita pegang? Karena jika ada aja satu unsur ciptaan Allah yang dilemparkan dan disiksa di lautan api kekal, maka pendamaian semua ciptaan dalam Kolose 1 ayat 20 ini gugur. Gitu. Gugur sudah. Ini ayat menjadi tidak lagi sah, sudah, gugur. Ya, nah, sekarang kita melihat ada kutipan di perpustakaan kami. Apapun yang diciptakan Allah adalah baik. Ya. Kalau keturunan ular itu baik, ya pasti Allah nggak benci. Tetapi segala sesuatu yang diciptakan Allah itu baik. Allah tidak akan melepaskan atau membuang ciptaannya. Dalam hal ini bejana yang digunakan untuk tujuan yang hina. Melainkan akan apa? Memperolehnya kembali. Di samping itu, memulihkannya. Memperolehnya kembali mengacu kepada bejana yang hina. Yang dipakai untuk tujuan yang hina. Hayat insani ciptaan dari orang-orang non-pilihan. Sedangkan memulihkan dengan kuasa kebangkitan itu adalah orang pilihan kita. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat. Kita akan fokusnya kepada yang ini. Allah tidak akan melepaskan ciptaannya, melainkan akan memperolehnya kembali. Di sini ada satu kutipan, dosa telah masuk ke dalam keinsanian. Keinsanian di sini adalah bejana jiwa. Lalu endingnya musuh yang masuk ke dalam bejana itu akan keluar lagi dari bejana itu. Ya, dan dilemparkan ke dalam lautan api. Nanti kita akan melihat dasar-dasarnya. Yang pasti iblis dilemparkan ke dalam lautan api tanpa keinsanian. Ya. Tanpa bejana ciptaan Allah. Kita lihat dasar Alkitabnya. Cuman sebelumnya inilah yang dimaksud memperolehnya kembali, ya. Nah, lihat sekarang hayat non ciptaan ini dikeluarkan dari bejana hina, dari keinsanian dan didamaikan. Sedangkan hayat ini dikeluarkan, ya. Nah, sekarang kita akan melihat dasarnya dari kutipan pelajaran hayat Roma. Dikatakan bahwa musuh yang terakhir, si iblis, akan dikeluarkan dari keinsanian. Kita perhatikan, ini dasarnya ya. Yaitu di dalam kitab Imamat. Dikatakan bahwa ia di sini adalah Harun. Harun harus mengambil 2 ekor kambing jantan. Dan harus diundi. Kambing jantannya yang 2 tuh diundi. Sebuah undi bagi Tuhan dan sebuah bagi Asasel. Jadi pakai undian, kambing yang mana nih yang mau diperlakukan sebagai lambang Tuhan? Kambing mana yang mau diperlakukan sebagai lambang Azazel? Harus pakai undi.
Lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan. Kambing yang sebagai Tuhan. Itu dibunuh, dipersembahkan, dibakar. Ya. Tetapi perhatikan. Kambing jantan yang kena undi bagi Azazel haruslah ditempatkan hidup-hidup di hadapan Tuhan untuk apa? Mengadakan pendamaian, lalu dilepaskan sebagai Azazel ke padang gurun. Ya. Tetapi kita melihat sebelum dilepaskan ke padang gurun, si Azazel itu, ini dulu yang dilakukan oleh Harun. Ya, ayat 20 dan 22. Harun harus meletakkan apa? Kedua tangannya ke atas kepala kambing yang hidup itu, si Azazel itu. Dan mengakui di atas kepala kambing itu semua dosa. Ya, maksudnya apa? Dosa-dosa itu harus ditanggungkan atau dipindahkan. Ya, ke atas kepala kambing jantan itu. Dan kemudian melepaskannya ke padang gurun. Jadi sebelum dilepaskan tuh, tumpang tangan dulu untuk mindahin dosa. Demikianlah kambing jantan itu harus mengangkut apa? Segala kesalahan Israel ke tanah yang tandus di padang gurun. Nah, saudara-saudari, kutipan pustaka kami mengatakan Azazel melambangkan iblis. Sumber asal-usul dosa. Kambing jantan yang bagi atau sebagai Tuhan disembelih, tetapi kambing jantan yang sebagai iblis dilepaskan ke gurun yang tandus. Ini maknanya saudara-saudari. Ini melambangkan bahwa Kristus sebagai kurban penghapus dosa bagi umat Allah. Di satu pihak ini bagi kita, umat pilihan, menanggulangi dosa kita di hadapan Allah, dan di pihak lain yaitu orang-orang non pilihan melalui hasiat salib mengirim dosa kembali kepada Satan. Yang darinya, dari si Satan itu dosa masuk ke dalam manusia. Manusia di sini semua manusia. Artinya inilah yang dimaksud musuh itu dikeluarkan dari keinsanian, saudara-saudari. Dioperkan, dipindahkan kembali kepada sumbernya, asal usulnya. Ini masih lanjut. Ini adalah kabar baik, saudara-saudari. Injil yang lengkap dan sempurna. Ya. Sebab dosa dikembalikan kepada iblis. Ya. Kita harus berkata, "Hai iblis, aku nggak butuh dosa. Aku kembalikan kepadamu." Dosa datang dari iblis dan masuk ke dalam manusia. Dan manusia yang jatuh, ini semua umat manusia, tidak berdaya membuangnya. Kita sudah bahas ini ya. Ketidakberdayaan, bejana, tujuan hina. Melalui kematiannya, Kristus menghapus dosa dan mengembalikannya kepada iblis. Dosa datang dari iblis, dan dosa ini harus dikembalikan kepadanya. Iblis akan membawa dosa bersama dia ke lautan api. Itulah maksudnya ini. Musuh itu dikeluarkan dari keinsanian, dikembalikan kepada iblis, lalu dia dilemparkan ke dalam lautan api. Ya.
Saudara kita memang tidak terlalu banyak membaca ini. Ya, ini terulang. Tetapi saya percaya dia melihat perkara ini. Hanya bebannya mungkin belum sampai ke sana, masih banyak kebenaran yang harus diurus. Tapi dia sudah berbicara seperti ini, Saudara Watchmeni. Suatu kali seseorang bertanya kepada saya, berapa banyak orang yang ada di dalam neraka? Saya mengatakan kepadanya bahwa di sana hanya ada satu orang. Kita sudah bahas ini di sesi pertama kalau nggak salah, bahwa hanya ada 2 manusia korporat. Ada 2 pohon. Ada pohon anggur yang benar, ada pohon anggur yang jahat. 2 pohon ini memang banyak rantingnya, daunnya, tetapi dia itu hanya satu persona. Demikian juga dengan keturunan ular. Perbanyakan iblis. Sebetulnya ya seperti pohon itu. Itulah mengapa saudara kita mengatakan hanya ada satu orang di neraka. Dan orang ini bukan ciptaan. Karena segala ciptaan diperdamaikan. Ya. Nah, sekarang saudara-saudari, iblis telah merampas bejana ciptaan Allah dan berusaha menyeretnya masuk bersama-sama dengan dia ke dalam tempat yang telah ditetapkan baginya, lautan api, tapi dia gagal. Haleluya. Berita ini tuh mempermalukan iblis. Iblis nanti akan menanggung sendirian bersama dengan perbanyakan dirinya sendiri, saudara-saudari. Tidak ada satu unsur ciptaan Allah, satu hayat ciptaan Allah yang ikut bersama-sama dengan dia. Ya. Nah, akhirnya sudah lempar ya. Sekarang tinggal urusannya ini, saudara-saudari. Ini urusannya. Setelah bejana untuk tujuan hina ini, orang-orang yang tidak diselamatkan ini didamaikan, lalu ya didamaikan oleh darah salib Tuhan. Lalu bagaimana kelanjutannya? Begitu kan? Nah, mari kita periksa. Saudara-saudari, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya yang nggak percaya binasa. Ya, jadi nasib bejana ini, saudara-saudari, adalah binasa. Nah, jadi bingung lagi kan? Bingung lagi kan? Setelah didamaikan, nasibnya apa? Binasa. Kalau kita tidak, kita orang pilihan. Kita orang pilihan, tidak binasa. Kita akan terus bertumbuh dalam hayat menjadi serupa dengan Kristus. Jadi janganlah berkata, enak banget itu bejana tujuan hina ya. Didamaikan gitu. Ah, udah aja lah, aku juga mau ikut-ikutan dosa. Toh didamaikan. Tidak. Kita jauh lebih beruntung. Kita tidak binasa. Tapi kan jadi bingung, apa maksud binasa? Ya, jadi kata tidak binasa. Kata binasa ini Yunaninya apa? Apolumi. Arti kata apolumi bukan dilemparkan ke dalam lautan api kekal, bukan. Cuman sungguh sayang sekali, hampir semua pengajar Alkitab, saudara-saudari, ketika mereka menggunakan istilah binasa, itu tuh konotasinya dilemparkan ke neraka api kekal. Itu, semua pengajar Alkitab, bukan semua lah, kebanyakan seperti itu.
Pokoknya kalau nggak masuk surga kekal, ya kamu disiksa kekal di api neraka, itu binasa. Padahal arti kata binasa itu menghancurkan dengan tuntas. Berbeda dengan dilemparkan ke dalam lautan api. Kambing itu tidak dibunuh, dibiarkan hidup. Menanggung siksaan. Tidak dihancurkan dengan tuntas, tidak. Arti kata binasa itu, ini dari catatan 1 Petrus ada 2 Petrus saya ambil. Itu bukan dilemparkan ke dalam lautan api. Orang-orang yang ada di lautan api itu sadar, enggak hancur dengan tuntas. Coba kita periksa kata binasa ini, saudara-saudari. Ini harus belajar ini menurut teks Yunaninya nih, kata binasa. Ada hampir 100 ayat, bahkan lebih yang menggunakan kata apolumi ini. Dan satu pun tidak ada yang memaknainya sebagai disiksa selama-lamanya. Nggak ada. Ya. Saya mau menyoroti 2, yaitu peris dan lus. Ini artinya tuh apa? Hilang. Tahu domba yang hilang? Domba yang hilang itu teks Yunaninya apolumi. Dirham yang hilang, domba yang sesat, anak yang hilang, itu kata hilang, kata sesat, itu semua apolumi. Jadi intinya, yang tidak percaya, ya binasa. Tetapi makna kata binasa itu bukan disiksa selama-lamanya, bukan. Kita harus pada sesi khusus bisa pelajari ini ya. Jadi, inilah saudara-saudari. Orang-orang binasa, rohnya, itu dikumpulkan kembali. Ingat ketika Allah menciptakan manusia, dia meniup apa? Nafas. Kata nafas boleh diterjemahkan nesama, boleh juga diterjemahkan ruah. Menurut ya yang saya cari, baik itu ruah maupun nesama, itu ada persamaannya. Ada juga perbedaannya, tetapi sama-sama berasal dari Allah. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, dia menghembuskan apa? Nafas, yaitu menjadi roh manusia. Di dalam Amsal 20:27. Nesamah itu adalah roh manusia. Orang-orang yang binasa ini nasibnya gimana? Roh-roh mereka dikumpulkan. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, ini adalah orang-orang yang tidak mendapatkan wajah Allah. Allah tidak menghampiri dia. Allah tidak seperti kepada kita memperhadapkan wajahnya kepada kita, ya. Nah, bagi mereka-mereka yang tidak mendapatkan wajah Allah ini, ya, Allah mengumpulkan roh mereka dan mereka binasa, ya. Binasa di sini teks Ibraninya Gava, kamus Strong, kamus BDB, juga Alkitab Darby menerjemahkannya expire. Beda nggak expire dengan disiksa selama-lamanya? Beda nggak? Expire itu berarti dihancurkan dengan tuntas, saudara-saudari. Ya, lalu ini di pengkhotbah, nasib orang-orang binasa, debu kembali menjadi tanah seperti semula. Roh yaitu nafas yang dikasih ke manusia kembali kepada Allah. Ini isi kitab pengkhotbah itu adalah satu gambaran kesia-siaan kehidupan manusia.
Kalau kehidupan kita nggak sia-sia, ya. Jadi kita ini nanti kalau meninggal, roh kita bukan dikembalikan kepada Allah, tidak. Karena roh kita sudah diisi oleh hayat Allah dan harus bertumbuh matang. Nggak akan kayak orang-orang ini dikembalikan kepada Allah. Ini kita lagi bicara apa? Orang-orang yang tidak diselamatkan, didamaikan, tetapi binasa. Ya, binasa tadi kita udah lihat, hancur atau expire. Jadi ini konteks kitab Pengkhotbah, saudara-saudari. Orang-orang yang rohnya dikembalikan kepada Allah adalah orang-orang yang memiliki kesia-siaan kehidupan. Kehidupan dalam dunia yang rusak, yang tanpa Kristus. Ya. Catatan kaki Pengkhotbahnya dikatakan tubuh yang terbuat dari debu, tubuh mereka, bahkan tubuh kita juga ya, kembali menjadi tanah. Dan roh mereka yang sesungguhnya nafas Allah, itu kembali kepada Allah yang memberikannya. Inilah nasib orang-orang yang binasa. Ini menunjukkan bahwa seluruh umat manusia yang kehidupan insaninya terpisah. Ini bukan kita ya. Yang kehidupan insaninya terpisah dari Allah, itu tidak ada apa-apanya selain kesia-siaan. Jadi arti binasa itu ya udah expire, sia-sia gitu. Jadi jangan iri ya kepada mereka. Mereka udah berdosa, melakukan kejahatan, didamaikan. Gak adil rasanya. Tidak. Mereka memang didamaikan tetapi ya udah sia-sia. Ya. Baik. Ini Ayub lebih jelas, saudara-saudari. Tetapi apabila manusia mati, mereka tidak berdaya, dan bila orang binasa, sama Gava expire. Di manakah ia? Nah ini pertanyaannya saudara-saudari. Di mana dia? Dia seperti apa? Air menguap. Ya. Lalu berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit lenyap. Mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Inilah nasib orang-orang yang binasa. Nah, ini ayat terakhir. Pengkhotbah kita tahu ini tentang kesia-siaan. Tentang orang-orang yang hidupnya sia-sia tanpa Kristus. Dikatakan nasib mereka itu sama dengan nasib binatang. Yang satu mati, demikian juga yang lain, kedua-duanya punya nafas yang sama. Saya lupa sajikan ayat bahwa binatang pun dari nesama juga. Ya. Dan manusia tidak mempunyai kelebihan atas binatang, konteksnya ini manusia yang bukan pilihan ya. Karena segala sesuatu adalah sia-sia, kedua-duanya menuju satu tempat. Kita tahu binatang tidak disiksa di neraka kan? Artinya manusia yang binasa sama dengan mereka ya. Kedua-duanya terjadi dari debu dan kedua-duanya kembali kepada debu. Jadi ini saya ngebut. Saya selesai sekarang. Ya semoga minggu depan nanti saudara-saudara bersekutu kita akan memasuki topik yang lain. Amin. Puji Tuhan. Ya jadi saudara-saudari golongan Calvinis itu mengatakan bahwa orang yang tidak percaya itu disiksa di neraka. Lalu golongan Armenian, dua kubu ini,
merasa Allah kok kejam, nggak mungkin. Mereka bertengkar terus. Nah, kita sekarang melihat bahwa ternyata Allah itu tidak kejam. Gitu. Dan yang tidak percaya ya binasa. Semuanya konsisten. Kita nggak berkata bahwa didamaikan itu masuk surga, enggak. Binasa. Jadi saya tidak bisa menjelaskan satu persatu karena saudara-saudara harus paham dulu doktrin mereka berdua. Tetapi saya punya keyakinan yang penuh ketika berita-berita ini betul-betul mereka simak, mereka akan menemukan jawabannya. Bahwa apa yang disampaikan di golongan Calvinis maupun Armenian, keduanya tuh baru separoh gitu. Jadi saya merasakan berita-berita ini tuh sangat seimbang. Makanya saudara sharekan ini kepada orang-orang di kekristenan. Kalau berjumpa dengan yang menuntut, pasti yang saya maksudkan dengan jembatan itu akan ada. Sekarang mungkin seperti itu dulu lah kurang lebih ya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum dipertanyakan, bisa nanti di-sharekan atau dikirimkan kepada nomor WA ini. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan juga bahwa hari Sabtu itu kita ada acara yang namanya bincang-bincang, tentunya memperbincangkan atau men-sharingkan kembali dari apa yang sudah didapatkan malam hari ini dengan suasana yang lebih akrab, dengan suasana yang lebih rileks, dan mungkin akan lebih jelas kita mendapatkan kebenaran yang mungkin malam hari ini saudara rasanya belum menangkap gitu ya. Tapi setelah nanti dengarkan videonya dengan diulang semakin jelas, tetapi ingin dipertanyakan. Nah, kesempatan yang terbaiknya adalah di hari Sabtu jam 3 sore di tempat ini. Ya, jadi semoga untuk bisa memancing saudara atau mendorong saudara bisa datang ya pada hari Sabtu supaya kita bisa lebih mendapatkan kejelasan yang lebih jelas lagi. Mungkin itu ya saudara. Baik, kita akan bagi bersama-sama menutup di dalam doa untuk sidang pendalaman Alkitab malam hari ini. Saudara Rizky, saya minta untuk berdoa. Mari kita berdoa, saudari. Ya, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk terang firman yang murni dari Alkitab ini. Tuhan, biarlah kebenaran ini Tuhan menerangi kami, juga membuat kami bersyukur atas kedaulatan Tuhan, bersyukur atas jalan yang Tuhan berikan, juga kami bersyukur untuk nasib mulia yang kami miliki hari ini Tuhan. Tuhan, biarlah ini juga menjadi Injil bagi setiap orang. Tuhan, jaga juga kami Tuhan sepanjang hidup kami, di sisa umur kami ini, kami semakin disusun oleh firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan.